Hari ini kita akan melihat tentang buah roh yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kembali kita mari melihat kembali, membaca terlebih dahulu dari kitab Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Dalam ayat ini disebutkan bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa kamu telah mendengar firman kebenaran. Apa itu firman kebenaran? Yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi Paulus kembali mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa kamu telah dengar firman kebenaran, yaitu Injil, dan kamu percaya, maka sekarang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Siapa yang dimeteraikan dengan Roh Kudus? Kalau dalam konteks ini disebutkan adalah orang Efesus, tetapi mari kita melihat bahwa ini adalah orang yang percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kalau kita kembali ke sebelum Paulus menuliskan ini, siapakah yang menjanjikan akan ada Roh Kudus? Yaitu Yesus Kristus yang berkata bahwa akan turun penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara, kembali kalau kita renungkan firman ini secara kronologi, kita melihat bahwa mendengar firman kebenaran, setelah itu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus, dan itu adalah sebagai jaminan dan penebusan. Dan ini sama dengan yang di Roma 10 ayat 9 sampai 10 tentang dasar, yaitu percaya. Di sini dituliskan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Saudara, kembali lagi bahwa kata percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dan diselamatkan. Saudara melihat bahwa percaya dan ditebus, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Saudara bisa melihat bahwa kata dan yang dipakai, jadi bukan atau, artinya percaya dan dibenarkan itu adalah sepaket gitu. Jadi tidak bisa hanya salah satu dibenarkan tanpa percaya, atau ketika percaya tidak dibenarkan. Jadi ketika percaya maka dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kedua bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, di sanalah kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dan itu sebagai tanda, sebagai jaminan keselamatan kita. Nah, kalau kita kembali ke ayat 13 khusus di Efesus 1 ayat 13, maka kita dikatakan bahwa begitu kita percaya, begitu kita dalam bahasa yang kita sering kenal dengan istilahnya lahir baru, percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, kalau dimateraikan dengan Roh Kudus berarti orang percaya, maka dalam diri dia ada Roh Kudus yang dimateraikan dengan dia. Maka mari kita melihat setelah itu di kitab lain dituliskan kepada jemaat Galatia, tentu juga kepada kita saat ini orang percaya yang mengaku sudah percaya, bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara sekalian, ketika kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, ketika itulah titik awal kita, itulah lahir baru kita, maka setelah itu mulailah ada pertumbuhan, mulailah ada buah dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Makanya di sini disebutkan buah roh. Artinya ketika seseorang mengaku sudah percaya, maka secara logika kalau melihat apa kata Tuhan, maka orang yang percaya itu seharusnya sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Artinya sudah ada dalam diri dia Roh Kudus. Dan kalau saya pribadi meyakini bahwa tidak mungkin tiba-tiba karena sesuatu hal Roh Kudus itu pergi meninggalkan orang. Karena apa? Karena disebut memakai istilah dimateraikan. Materai itu permanen. Maka yang saya yakini bahwa ketika orang sudah lahir baru, maka sebetulnya tidak mungkin dia menyangkal imannya dalam tanda petik, ya, kecuali memang dia
kita menganggap belum percaya. Tetapi kalau melihat itu bahwa seseorang akan ketika dia percaya kepada Allah, maka ada Roh Kudus dalam diri dia. Nah, dan Roh Kudus itu secara alami sebetulnya menghasilkan buah roh. Nah, kembali lagi saudara sekalian, kalau kita melihat sekalipun disebut ada beberapa, ada kasih, sukacita, tapi kata yang dipakai adalah buah, bukan buah-buah. Artinya ini dianggap singular, dianggap tunggal. Artinya roh yang sama menghasilkan buah-buah ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita coba lihat satu-satu buah roh ini. Dan sebelum itu mari kita lihat di Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa, lanjutan dari yang tadi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, saudara sekalian, ini juga menjadi salah satu kata kunci bagi kita bahwa karakter kita itu dipengaruhi oleh siapa yang kita ikuti sebagai pemimpin kita. Kalau kita mengikuti roh, artinya apa yang roh kehendaki, apa roh yang memang inginkan, dalam tanda petik Tuhan inginkan, maka di sanalah terjadi pertumbuhan dan pembaharuan karakter. Maka sebagai orang percaya, mari kita ketahui bahwa kita sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, dan marilah kita hidup, perilaku kita, tindak tanduk kita juga berpadanan dengan keinginan roh, dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini buah roh, saudara sekalian, ketika orang percaya dan ada Roh Kudus dalam diri dia, alaminya inilah yang muncul dan ada dalam diri orang itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita renungkan, apakah kita sudah ada dalam situasi ini, ada dalam posisi ini, di mana ini ada dalam diri kita? Terlepas dari besar dan kecilnya, terlepas dari seringkali juga kita masih kurang dalam hal ini, tetapi apakah ini sudah ada dalam diri kita? Mari kita melihat satu-satu dari buah roh itu. Yang pertama adalah kasih. Mari kita kembali ke orang yang bertanya kepada Yesus pada waktu itu, apa hukum yang terutama? Saudara sekalian, kalau kita kembali ke perjanjian lama, ada banyak hukum yang harus dipenuhi, yang tertulis dengan jelas. Dan orang ini bertanya kepada Yesus karena dalam konteks dia, dalam bayangan dia, Yesus bukanlah orang berpendidikan. Dia hanya seorang anak tukang kayu. Maka dia tanya, dari sekian banyak hukum, mana hukum yang terutama? Tentu ini juga agak sulit ya saudara sekalian, kalau kita tidak belajar dalam tanda petik sebagai manusia. Contoh aja kalau ditanya dari sekian banyak hukum sains, mana yang paling utama? Wah, kadang-kadang kalau bagi kita yang awam, kita juga agak rumit bertanyanya atau menjawabnya. Tapi kita harus belajar. Mungkin kalau orang biologi, dia akan belajar biologi dan dia bilang, oh ya hukum ini. Orang fisika mungkin akan merasa, oh inilah hukum-hukum dasar dan seterusnya. Jadi ketika Yesus ditanyakan ini, orang itu berharap atau berpikir Yesus tidak tahu. Tetapi yang luar biasa, Yesus bisa menjawab dengan tegas, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dan jawab Yesus kepadanya dengan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara sekalian, ini di akhir orang tanyakan gitu ya. Kalau di awal-awal kita tahu bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu menjadi dasar kenapa Allah tetap merangkul manusia dari zaman ketika Adam dan Hawa telah berdosa sampai zaman sekarang. Kenapa Allah tidak membumi hanguskan, tidak punah manusia itu? Karena kasih. Ketika zamannya Nabi Nuh, manusia sangat jahat dan Tuhan habiskan manusia, tetapi dia tetap menyisakan Nuh dan keturunannya. Dan setelah Tuhan lakukan itu, kita lihat di Alkitab disebutkan bahwa Allah menyesal ketika dia sudah menghabiskan manusia dengan air bah. Allah menyesal dan dia memberikan tanda, yaitu pelangi yang
mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan lagi memberikan hukuman dengan air bah kepada manusia. Dan Yohanes 3 ayat 16 mempertegas bagi kita betapa Allah begitu mengasihi kita. Isinya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah yang memulai kasih, saudara sekalian. Dan Yesus berkata bahwa hukum yang terutama dari sekian banyak hukum yang memang ada, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan tidak hanya itu, kasihi juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita tahu juga bahwa orang ini ingin membenarkan diri, maka dia tanya, siapa sesamaku manusia? Karena bagi orang Yahudi, saudara sekalian, mungkin sampai sekarang kalau Anda searching masih sama bahwa rasa bahwa mereka saja yang paling satu suku, satu bangsa, satu ras itu sangat kuat gitu ya. Jadi mereka berpikir bahwa ketika ini ditanya, orang ini bertanya bahwa ya sesamamu Yahudi lah. Tapi Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, saudara sekalian. Dan kita juga ketahui bahwa orang Israel dengan orang Samaria, orang Israel marah dan tidak suka dengan orang Samaria karena masalah sejarah politik dan segala macam gitu ya. Jadi mereka menganggap orang Samaria sudah tidak murni lagi karena sudah menikah dengan orang-orang yang di luar Yahudi, di luar bangsa Israel, dan juga bagaimana orang Samaria pernah melakukan hal yang tidak baik terhadap bangsa Israel secara sejarah. Jadi mereka sangat tidak suka dengan orang Samaria. Bahkan satu orang teman kita pernah cerita ketika mereka berkesempatan pergi ke Israel, dan pemandunya itu benar-benar orang Israel asli katanya. Dan ketika mereka busnya masuk ke kota Samaria, pemandunya ini turun dan tidak mau masuk ke kota Samaria, dan dia memutar dan ketemu lagi setelah bus ini keluar dari Samaria. Dan memang orang Yahudi katanya, kalau kita lihat juga bahwa mereka nggak mau masuk ke kota Samaria, mereka akan memutar kalau harus pergi ke satu daerah yang melewati kota Samaria. Jadi saudara sekalian, bahwa mereka menganggap orang Samaria bukan sesama manusia, tetapi Yesus mengingatkan bahwa mereka pun sesama manusia. Terlepas dari kamu merasa pernah disakiti oleh mereka, mereka juga manusia. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan mari kita melihat di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7 tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih itu seperti apa? Di ayat 4 disebutkan bahwa kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara sekalian, ayat 4 mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang memang diminta Tuhan untuk kita juga memiliki kasih terhadap sesama manusia, maka mari kita tunjukkanlah kasih itu dengan kemurahan hati, dengan memberikan waktu, dengan memberikan perhatian. Kalau memang ada materi yang kita bisa berikan ke orang yang membutuhkan, mari kita berikan itu. Karena salah satu indikator parameter kasih itu adalah di mana murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri. Kalau kita lihat meme yang muncul sekarang gitu ya, banyak yang mengatakan bahwa realita di dunia ini orang kalau memberikan persembahan atau memberikan bantuan kepada orang pengemis misalkan, itu sambil difoto gitu. Dan setelah itu saya ingat juga ketika persembahan janda perak, sebelum dia ada banyak orang yang memberi dengan banyak gitu ya, tetapi Yesus memuji janda miskin yang memberikan 2 koin yang dia miliki. Jadi saudara sekalian, bahwa tidak memegahkan diri dalam pemberian itu,
dan tidak sombong. Jadi salah satu ciri orang yang kasih adalah orang yang tidak sombong gitu, ketika sekalipun dalam kacamata manusia dia memiliki lebih dari orang lain. Misalkan mungkin handphone yang dipakai lebih bagus, mungkin sepatu yang digunakan lebih mahal, mungkin kendaraan yang dimiliki lebih mahal dan lebih bagus, tetapi tidak itu menjadi sombong gitu ya. Tapi itulah ciri-ciri orang yang kasih. Dan kasih itu juga tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Karena juga kita harus akui secara manusiawi kita cenderung self-oriented. Kita pengen diri kita yang dipuaskan, kita ingin diri kita yang dipuji. Tetapi disebutkan bahwa ketika kita buah roh itu ada dalam diri kita, maka seharusnya berubahlah orientasi kita dari kepada apa yang aku dapat menjadi apa yang dapat saya berikan ke orang lain. Seorang yang memiliki kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara sekalian, ini juga menjadi hal yang penting. Karena secara manusia bukan hal yang mudah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita semua memiliki kecerdasan memori di otak kita di mana kita bisa mengingat hal-hal yang tidak kita sukai yang orang pernah lakukan kepada diri kita. Dan itu manusiawi. Mungkin sulit bagi kita, tetapi kembali lagi ketika roh itu ada dalam diri kita, ketika kita dimateraikan dengan Roh Kudus, maka ini menjadi buah yang nyata dalam diri kita bahwa kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus sudah menunjukkan dan menyatakan ini ketika Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Bahkan di salah satu Injil disebutkan bagaimana Yesus bersumpah atau mengutuk bahwa tidak kenal dengan Yesus. Tapi kita melihat bagaimana Yesus sendiri masih tetap merangkul Petrus dan bagaimana Petrus dipercayakan untuk terus menjadi pemimpin bagi rasul-rasul dan orang percaya lainnya setelah Yesus naik ke surga. Jadi saudara sekalian, bahwa kita akui secara manusia tidak mudah, makanya memang kita mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita. Dan orang yang memiliki kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, sekalipun itu menguntungkan diri sendiri. Kembali lagi saudara sekalian, kembali bahwa seringkali ketidakadilan tidak adil bagi orang lain tidak masalah gitu, tapi selama menguntungkan bagi saya kenapa tidak gitu. Tetapi karena kebenaran, dia bersuka cita karena dia melihat itu yang benar. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini juga menjadi satu hal bagi kita ketika kita mahasiswa. Apakah kita juga masih sering menceritakan hal-hal yang tidak baik atau sesuatu yang kita tidak baik, kita tahu dari teman kita yang tidak baik dan kita cerita itu kemana-mana. Ketika di dunia kerja, ketika kita tahu ada rekan kerja kita memiliki kesalahan atau kelemahan, apakah itu sesuatu yang kita akan menjadi bahan supaya senang dan ketemu dengan orang lain atau seperti apa? Ketika kita dalam satu pelayanan, dalam satu kepanitiaan dan kita tahu ada orang yang mungkin juga menurut kita tidak pas, apakah itu kita ceritakan ke sana kemari atau seperti apa? Dan juga saudara sekalian, orang yang ada kasih dalam diri dia sabar menanggung segala sesuatu. Yang berikutnya mari kita lihat tentang sukacita. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara perhatikan yang ini. Daud kan juga kita ketahui bahwa secara manusia pun dia seringkali emosi dia dalam keadaan yang naik turun. Karena apalagi ketika dia masih dikejar-kejar Saul. Ketika anaknya Absalom melakukan hal yang tidak pantas, membunuh kakaknya. Dan juga bagaimana anaknya mengkudeta dia. Dan kita tahu kehidupan Daud juga sangat naik turun seperti roller coaster gitu ya. Tetapi saudara sekalian, bagaimana di tengah situasi seperti itu pun, di mana mungkin emosi dia tidak stabil, mungkin dia sedang dalam kondisi tertekan, tapi dia berkata bahwa ketika aku tahu bahwa Tuhan tidak
pernah meninggalkan aku. Ketika aku tahu Tuhan tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Ketika aku kenal Tuhan seperti apa, maka dia bilang bahwa aku tidak goyah. Dan jiwaku bersorak-sorak, hatiku bersukacita. Dan Daud mengatakan bahwa engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan pernyataan Daud bahwa engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ini yang menarik saudara sekalian. Seringkali juga sukacita itu ada dua ya, secara bahasa Inggris katanya ada happy dan ada joy gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa happy itu bahagia atau senang karena sesuatu yang terjadi, karena happen gitu ya. Misalkan ketika kita ya dapat bonus, atau ketika kita misalkan belajar di malam dan begitu besoknya ujian, kebetulan yang kita pelajari atau soal yang kita berlatih itu yang keluar, maka ada rasa senang di dalam diri kita. Atau ketika kita dapat kiriman dari orang tua atau dapat bonus dan kita senang. Tetapi joy lebih dari itu. Joy itu adalah memang rasa bahagia, sukacita yang tidak selalu karena apa yang happen dengan kita, apa yang terjadi dengan kita. Sehingga kita juga sering melihat bagaimana ada orang yang tersenyum atau sedang bahagia, sekalipun menurut kita dia harusnya berduka cita, tapi dia tetap bisa melihat hal yang positif dari setiap hal yang dia alami. Jadi saudara sekalian, sukacita Tuhan berikan kepada kita, joy, dan juga happy pun Tuhan berikan bagi kita. Betapa banyak berkat yang kita alami dalam hidup kita. Kalau kita renung-renungkan sampai usia kita yang sekarang, sudah betapa banyak Tuhan terlibat dalam sesuatu hal untuk membukakan pintu yang kita tidak mampu, yang kita tidak pikirkan, tetapi Tuhan berikan bagi kita untuk itu. Jadi mari kita melihat seperti yang Daud katakan bahwa aku bersukacita karena aku tahu siapa Tuhan yang bersamaku. Damai sejahtera buah yang berikutnya saudara sekalian. Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kembali lagi seperti yang tadi saya sempat sampaikan saudara sekalian. Happy dan joy dan juga damai sejahtera. Kadang kalau kita lihat di ayat lain disebutkan bahwa orang bermegah karena kereta kuda yang dia miliki. Artinya orang merasa damai karena perlindungan yang dia peroleh, karena bodyguard yang dia miliki, karena kawat listrik di sekitar rumahnya, karena mobilnya anti peluru dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang, kalau kita melihat di Yohanes 14 ayat 27, tidak hanya karena itu, tetapi memang damai karena Tuhan berikan kedamaian bagi dalam diri dia. Rasul-rasul sudah menunjukkan bagaimana mereka orang yang dianiaya, dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi, tetapi bagaimana mereka tidak sekalipun mundur untuk mengajarkan perintah Tuhan, yaitu tentang Injil kebenaran. Jadi saudara sekalian, bahwa damai sejahtera itu berasal dari Tuhan, dan ketika Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita, di sanalah kita merasa damai sejahtera. Sehingga di Matius 5 ayat 9 khotbah Yesus di bukit disebutkan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pertama, kita melihat bahwa Yesus membawa damai dan dia bisa berikan damai itu bagi kita. Dan setelah kita menjadi pembawa damai, maka disebutkan bahwa berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Artinya sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam diri dia, maka sewajarnya lah dia menjadi seorang pembawa damai. Sewajarnya lah dia memberikan kedamaian bagi orang lain. Sehingga disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena Allah pembawa damai. Kita selalu melihat ayam pasti mirip dengan induk ayam gitu. Anak bebek pasti mirip dengan induk bebek secara fisik gitu. Tetapi kita disebut anak-anak Allah karena apa? Karena Allah pembawa damai dan kita juga pembawa damai. Saudara sekalian, apakah kehadiran kita dalam kelompok membuat orang lebih tenang, atau kita menjadi pribadi orang yang suka memecah-mecah, membuat orang berkelompok eksklusif? Atau ketika kita datang membawa suasana perdamaian, ketika kita datang orang merasa dia bisa menyelesaikan konflik dengan kita. Ketika ada orang berkonflik, apakah ada keinginan mereka untuk saya ingin cerita dengan dia, semoga dia bisa memperdamaikan kami berdua dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, bahwa buah roh ketika seseorang percaya dan dimateraikan dengan Roh Kudus adalah bagaimana dia menjadi seorang pembawa damai.
kesabaran. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara sekalian, Paulus mengatakan bahwa dia adalah pelayan Allah. Dia memproklamasikan diri dialah pelayan Allah. Dan sebagai pelayan Allah, maka dia katakan bahwa kami menahan dengan penuh kesabaran. Jadi salah satu ciri kesabaran adalah kemampuan dia menahan sesuatu, kemampuan dia menahan diri dia. Saudara sekalian, contoh misalkan kalau ada 2 orang yang sama-sama diserempet misalkan motornya oleh motor yang lain di jalan, bagaimana? Apakah dua-duanya bisa menahan diri atau satu lebih bisa menahan diri, lebih bersabar, dan yang satu tidak sabar gitu? Atau misalkan ketika janjian jam 10 misalkan, oke, dia sudah datang tepat waktu nih, tapi temannya mungkin lebih dari 10 menit nih. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang yang kita bisa bertahan berapa lama? Apakah kita hanya bertahan 2 menit aja, begitu kita 10 lewat 2 dan dia belum datang kita sudah kesal dan marah, atau kita masih bisa menahan lebih lama lagi? Kira-kira seperti itu ya. Itulah yang disebut dengan kesabaran. Seberapa lama kita bisa menahan itu? Kalau dalam eksakta kita kenal dengan istilah seperti ini, saudara sekalian. Garam setengah gelas misalkan, kita masukkan ke air yang 1 gelas gitu, itu akan asin sekali. Tapi begitu garam yang setengah gelas kita masukkan ke kolam renang, itu tidak ada terasa bedanya. Apalagi garam yang setengah gelas kita lemparkan ke danau misalkan, wah, bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh. Artinya apa? Garamnya sama nih, masalahnya sama, tekanannya nih sama, tetapi yang membedakan adalah keluasannya gitu. Air di dalam 1 gelas, atau air di dalam kolam renang, atau air di dalam danau, dan kita melihat bahwa efeknya akan berbeda. Nah, sekarang sebagai orang yang memang dimateraikan Roh Kudus, maka seharusnya kesabaran kita, daya tahan kita lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Dan kembali lagi saudara sekalian, diingatkan bahwa setiap hal ini adalah proses gitu ya, bukan berarti antara 0 dan 100 gitu, bahwa yang pertama tidak sabar setelah percaya kepada Yesus langsung sabar sempurna, enggak juga. Kita juga semua proses. Makanya di Alkitab juga disebutkan bahwa salah satu tujuan kehidupan kita semakin menyerupai Yesus Kristus, semakin ya saudara sekalian. Dulu mungkin kalau ada orang bikin salah, kita hanya tahan 2 kali dia bikin kesalahan yang sama, setelah itu kita akan marah besar. Tapi dalam berikutnya, dalam tahun-tahun yang bertambah, apakah kita sudah bisa? Oke, 3 kali dia lakukan kesalahan, kita masih tahan dengan itu. Mungkin di tahun berikutnya jadi 4 kali, mungkin di 5 tahun berikutnya jadi 5 kali. Itulah yang disebut dengan proses semakin serupa dengan Kristus. Kolose 3 ayat 13 tentang kesabaran, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kembali lagi saudara sekalian, bahwa betapa sering disebutkan bahwa orang yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, maka sifat-sifat Allah juga ada dalam diri dia. Karena kembali dilihat di sini bahwa Tuhan telah ampuni kamu loh kan kamu sama seperti Tuhan sekarang, karena kamu udah memiliki sifat itu gitu ya. Kita tidak sama sempurna saudara sekalian karena kita manusia, Tuhan, tetapi ada sifat-sifat sebagai orang yang sudah dipulihkan hubungannya, yang sudah kesegambaran dan keserupaannya dipulihkan kembali, maka ada sifat-sifat Allah yang muncul dalam diri kita. Seperti tadi, pembawa damai, akan disebut anak-anak Allah. Ampuni karena kamu, Tuhan juga telah mengampuni kamu. Jadi salah satu ciri orang bersabar adalah bagaimana juga dia mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia dan tidak menaruh dendam. Kembali lagi seperti yang tadi saudara sekalian, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seringkali kan dendam itu karena kita menyimpan kesalahan orang gitu. Dan kesalahan dia 1 kali secara manusia itu tidak bisa sembuh dengan dia meminta maaf 5 kali. Karena apa? Karena memang hati kita sudah terluka. Tetapi dengan Roh Kudus, nah kembali lagi, makanya orang yang bisa mengampuni, kita melihat bahwa ada bantuan Roh Kudus di dalam diri dia gitu, sehingga dia bisa mengampuni. Yang berikutnya saudara sekalian, kemurahan. Nah, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan.
Kembali lagi saudara sekalian bahwa salah satu tadi udah kembali ke awal ya. Jadi buah roh ini memang saling ada irisannya gitu, bahwa kasih itu salah satu cirinya adalah murah hati gitu. Dan bagaimana kita memberi kemurahan, dan disebutkan juga bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan kita sudah tahu bersama bahwa Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, dan itu yang membuat kita juga sebagai orang yang sudah percaya, sekarang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, juga memiliki itu dalam diri kita. Anda ingat ketika ada perempuan berzinah dibawa ke hadapan Yesus, dan orang-orang mencoba mengintimidasi Yesus dengan berdasarkan hukum Musa, dan mereka berkata bahwa berdasarkan hukum Musa orang ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan saudara sekalian, apa jawaban Yesus yang luar biasa? Dia berkata bahwa barang siapa dari antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melempari perempuan ini. Dan siapa sebetulnya yang berhak melempar perempuan itu? Ya Yesus sendiri. Dia tidak ada berdosa. Secara fakta pun kita melihat tidak ada. Ketika dia di hadapan Pontius Pilatus, di hadapan mahkamah, tidak ada orang yang menemukan kesalahan dalam diri dia. Dia bukan berdosa. Dia mengaku sebagai Tuhan, anak Allah, dan mereka menganggap itu dosa karena menghujat Allah. Tetapi kan itu faktanya gitu ya. Jadi bisa dibilang Yesus tidak berdosa, tapi dia tidak melempar, saudara sekalian. Padahal kan dia bisa mengambil pertama kali inisiatif itu, karena memang secara hukum seperti itu. Tapi dia menunjukkan kemurahan hatinya. Kebaikan, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara sekalian, ini sudah dibuktikan oleh orang-orang sebelum kita yang orang-orang percaya. Salah satu contohnya misalkan seperti Stefanus, ketika dia dilempari dengan batu sampai mati. Di akhir hidupnya, doa dia, permohonan dia sama seperti permohonan Yesus. Motivasinya dia bilang bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita melihat juga bapak-bapak gereja yang mati martir, mereka tidak ada mengutuki orang-orang yang menyalibkan mereka, orang-orang menganiaya mereka, enggak. Tetapi bagaimana mereka mengasihi. Jadi kembali lagi saudara sekalian bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Meskipun secara manusia kita bisa juga kan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Kalau ditonjok pipi kiri, kita juga bisa tonjok pipi kanan, dan itulah pertengkaran seperti itu ya. Tetapi Yesus berkata bahwa kalau ada yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Artinya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Filipi 4 ayat 5 mengatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan itu dimulai dari hati kita, saudara sekalian. Kembali lagi bahwa kebaikan kita bukanlah motivasi untuk dipuji orang, bukanlah motivasi untuk dipandang orang sebagai orang baik, tetapi memang karena kita ada Roh Kudus dalam diri kita, dan itu nyata dalam perbuatan kita. Kesetiaan, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita juga tahu dalam konteksnya saudara sekalian, ketika jemaat mula-mula mereka dieksekusi, dan ada banyak yang menyangkal imannya, dalam tanda petik mengatakan bahwa dia bukan orang percaya gitu ya. Kita tidak tahu apakah memang dia sudah percaya atau tidak, tetapi pengikut yang waktu itu sering berkumpul, mereka dieksekusi oleh pemerintah Romawi, dan sebagian ada yang mengatakan oke, saya nggak mau ikut itu lagi gitu, dan mereka memilih dibebaskan gitu ya. Tetapi Paulus katakan kepada Timotius bahwa tetaplah engkau setia walaupun engkau muda. Bisa nggak orang belajar bahwa engkau yang setia? Walaupun engkau masih muda, mungkin ada banyak orang yang akhirnya tidak setia, baik dalam perbuatannya, tetapi bagaimana engkau setia dalam tingkah lakumu? Wahyu 2 ayat 10. Bagaimana Allah memandang pentingnya setia, saudara sekalian. Mari kita lihat bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Menarik saudara sekalian, dan inilah janji Tuhan bagi kita bahwa salah satu yang akan kita pasti terima ketika kita setia sampai mati adalah mahkota kehidupan. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bahwa ada upah bagi orang yang percaya dan orang yang hidup dalam ketaatan.
Dan ada beberapa mahkota yang disebutkan dalam Alkitab, dan salah satu disebutkan bahwa mahkota kehidupan itu diberikan kepada orang yang setia sampai mati. Jadi mari kita komitmen bahwa kita setia sampai mati, dan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Kelemah lembutan. Saudara sekalian, Yesus berkata bahwa pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Nah kembali ya saudara sekalian, perhatikan nih, Yesus berkata aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di Matius 5 ayat 5 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi saudara sekalian, sebagai orang yang percaya, sebagai Roh Kudus yang sudah dimateraikan dalam diri kita, maka ada sifat Allah, sifat Yesus yang juga ada dalam diri kita, yaitu lemah lembut dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam presentasi, dalam komunikasi baik verbal ataupun tulisan atau non verbal, dan segala macam, dari bahasa tubuh kita, dari tatapan mata kita, apakah kita menunjukkan kelemah lembutan? Meskipun kita juga masih akui seringkali rasa tinggi hati, arogansi, rasa marah juga masih ada dalam diri kita. Yang berikutnya adalah penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32 katakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sedemikian luar biasanya orang yang bisa menguasai diri, yaitu melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang merebut kota, gitu ya saudara sekalian. Jadi sabar dan menguasai diri itu sangat erat, seperti koin berdua sisi ya, bahwa orang yang sabar memang orang yang bisa menguasai diri, karena begitu dia mau marah, dia bisa kuasai diri dia dan bilang, oh iya, tunggu dulu lah, mungkin teman itu sedang macet, atau mungkin jangan-jangan dia tadi sedang disuruh orang tua ketika terlambat dan lain sebagainya. Ketika ada orang yang tidak menjawab sapaan kita ketika di jalan, maka kita masih bisa menahan diri. Oke, jangan-jangan dia punya masalah di rumah, jangan-jangan uang kuliah dia belum ada sampai sekarang, jangan-jangan dia baru dimarahi dosen dan lain sebagainya, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada pilihan dalam diri kita untuk kita bisa menguasai diri. Titus 2 ayat 6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan kita juga tahu secara psikologi bahwa memang orang muda emosinya masih belum terlalu stabil dibanding dengan orang dewasa, apalagi sudah orang yang dalam tanda petik sudah tua misalkan ya. Jadi walaupun juga umur tidak menjamin itu, tetapi secara perkembangan psikologi kita melihat bahwa orang muda itu cenderung memang secara emosi masih naik turun gitu. Lebih mudah bagi orang muda kalau misalkan terjadi hal-hal serempet misalkan kecil di jalan raya, kalau orang muda mungkin masih bisa lebih mudah untuk berantem dan marah gitu. Tapi kalau orang tua mungkin, apalagi mungkin sedang bonceng istri dan anak gitu ya, sudahlah, ngapain ribut di jalan, ya saling memaafkan saja loh, toh motornya juga atau mobilnya tidak ada masalah gitu ya, dan seperti itu. Jadi sebagai orang muda, saudara sekalian, satu hal yang penting juga bagi kita adalah bagaimana menguasai diri dalam segala hal. Jadi saudara sekalian, itulah buah roh, perilaku yang nampak bagi orang-orang yang percaya. Dan memang karena secara percaya kita tahu bahwa Roh Kudus dimateraikan, karena itu menjadi jaminan, menjadi tanda. Maka adalah buah roh dalam kehidupan orang itu, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan biarlah ini terus berkembang, terus semakin meningkat dalam proses kehidupan kita.